Wassalamualaikum, merdeka. Bapak Dr. Insinyur Haji Suharto Monoarfa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Kabinet Indonesia Maju. 1 Muharram 1442 Hijrah, kita dapat bersilaturahmi bersama di Masjid Rahmatan lil Alamin sepada peringatan 1 Syuro 1442 Hijrah dengan tema membangun kekuatan bangsa dalam menghadapi wabah dunia COVID-19. Dengan berbasmalah Bismillahirrahmanirrahim. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri dan Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hidup tanah, hidup bangsa budaya semuanya, bangsa jiwanya, bangsa badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka tanahku negeriku yang cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita. Indonesia Raya, Indonesia Raya merdeka, merdeka tanahku negeriku yang cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia tanah seri, tanah yang aku sayang. Marilah kita bernyanyi, Indonesia abadi. Selamat rakyatnya, selamat putranya, pulangnya, lautnya semuanya. Marilah negerinya majulah untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka tanahku negeriku yang cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yang terhormat Imam Prawoto, SMKE, MBA. Nilai penting yang Syekh ajarkan kepada kita sebagai pedoman dan sikap karakter kita adalah mengamalkan nilai-nilai toleransi dan perdamaian sebagai bekal prinsip
melewati dan melalui aspek-aspek kehidupan kebersamaan kita. Masuki makan Al-Zaitun seperti memasuki sebuah rumah besar yang menyimpan banyak hikmah. Al-Zaitun telah sebagai sebuah institusi modern yang megah bila tidak dipandu oleh kepemimpinan yang sangat istimewa. Saya tulislah kemudian manfaat dari hutan kampus Al-Zaitun di dalam mencegah menjalannya COVID-19. Salah satu di antara sekian tempat yang amat terbatas di dunia yang mampu mencegah menjalannya COVID-19 adalah Al-Zaitun. Alhamdulillah tulisan itu diterima dan kemudian dijadikan dokumentasi resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saya kira ini pantas bahwa pesantren Al-Zaitun ini patut untuk menjadi rujukan contohan bagi pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Sahabat saya yang saya cinta ini, saya yang merintis membuktikan. Main sebut Bapak pertanian Indonesia boleh beliau itu. Saya itu lebih heran dan lebih kagum bukan membayangkan sekarang. Betul. Dulunya waktu masuk ini kan daerah tandus kurang lebih daerah kering. Kok berani-beraninya gitu. Saya bayangin itu beraninya dulu, bukan sekarang udah jadi begini. Berani putusin, ya kan? Berani putusin. Saya mau bangun begini dengan ini hanya orang visioner yang berani buat tantangan gitu. Mungkin kalau saya aja nggak punya nyali, kalau masuk sini mau bangun begini kebanyakan juga mungkin sama saya nggak nyampe. Yang luar biasa. Jadi bapak-bapak yang ngirimkan anaknya, ajak tetangganya masuk sekolah di sini, saya kira keputusan yang tepat untuk insya Allah terinspirasi bukan hanya dari kelas, tapi terinspirasi dari saya Panji Gumilang ini. Saya punya cucu banyak, ya kerabat banyak. Anak-anaknya ini kan sekarang pada belajar dari jarak jauh. Lama-lama tak perhatikan dari bodoh yang dari jarak jauh itu. Betul. Lain tetap dengan dan sekarang sudah hampir seluruh dunia mengakui, di seluruh dunia mengakui bahwa pembelajaran yang terus-menerus kayak begitu dari rumah tidak seefektif, tidak seproduktif, ya, bertemu tatap muka. Jadi alhamdulillah kok di sini bisa. Saya pikir nekat juga nih saya, tapi alhamdulillah bisa. Dan berarti Anda tidak kehilangan yang teman-teman lain itu kehilangan 1 tahun belajar itu. Dengan cara-cara ini Anda bisa terus. Ini juga selalu membuat, dan berarti Anda tidak kehilangan yang teman-teman lain itu kehilangan 1 tahun belajar itu. Dengan cara-cara ini Anda bisa terus. Ini juga selalu membuat terobosan yang lain saya ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pendiri bangsa yang dinamakan Pandeng pendiri, orang tua pendiri, walidain pendiri, wama walad, dan yang dilahirkan dari para pendiri ini hari ini dan nanti. Maka bangsa adalah yang lalu, yang hari ini, yang akan datang, yang tinggal di sebuah negara. Maka tatkala kita mengheningkan cipta, jangan hanya kepada almarhum yang kita tidak tahu alamatnya siapa almarhum itu. Nah, coba kalau mengheningkan cipta, doakanlah semua yang telah mendirikan negara kita dan semua yang sedang menjalankan tugas-tugasnya dan semua yang akan datang menggantikan semua yang ada hari ini. Berdoa untuk Indonesia, negara kita. Karena memahami bangsa dan negara ini masih dipahami dengan hizib, pendekatan hizib.
pendekatan partai yang ada kullu hizbin bima ladayhim farihun. Semua partai dengan partainya bangga, bukan dengan negaranya, bukan dengan bangsanya, tapi dengan partainya. Kapanpun kalau itu dilaksanakan, persatuan yang diinginkan dasar negara nonsen. Nol besar, kanan kiri nol, depan belakang. Dan besok dan yang akan datang itu ada di tangan kita dan tangan generasi yang akan datang. Mengapa ekonomi syariah? Ekonomi kerakyatan, ekonomi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu yang mesti dibangun. Inilah kekuatan bangsa. Inilah yang akan bisa menghadapi COVID, bukan menghamburkan uang. Gara-gara COVID uang dihamburkan. Saudara-saudara, tidak sederhana memang menghadapi COVID ini, tapi harus ada keberanian dan harus bisa mengambil satu langkah yang strategis dan tepat. Saudara ingat, 1 Maret diumumkan ada COVID. 1 Maret itu saya sudah mendatangkan dokter dari Bandung kerjasama dengan Rumah Sakit Boromius. Orang bertanya, mengapa Boromius? Saya menjawab, kesehatan tidak kenal agama. Untuk vaksin flu sangat sederhana, vaksin flu. Karena dengan flu itu badan kita, ketahanan kita kalau terserang flu turun. Tatkala turun itulah master corona datang. Mondok dia di paru-paru kita. Selesai. Kita dikritik oleh banyak orang. Ini bukan penyakit yang dihadapi dengan vaksin flu. Oke, memang bukan. Tapi kita mempersiapkan seluruh kader bangsa yang di atas 5.000 jumlahnya ini, jangan satu pun yang terkena flu. Yang dari flu itu jembatan emas bagi corona untuk masuk. Saya selalu meresearch apa setelah itu, supaya asupan yang masuk ke dalam fisik yang penghuni ma'had ini bisa tahan menghadapi segala macam. Terus kan sekarang gampang bertanya pada malaikat, gampang hari ini, tidak perlu jadi nabi lagi, selesai nabi, tapi malaikat tetap menurunkan wahyu. Kita setiap bertanya dijawab, mendapatkan jawaban bahwa makanan yang paling sehat untuk mempertahankan kesehatan kita menghadapi COVID ini adalah gandum utuh. Apa ukuran hasil? Saudara-saudara, satu ikat bangkang yang sudah kering, batang gandum yang sudah kering, dalam penelitian pertama itu diambil 14 kg. Artinya batang dan buahnya diambil kering, dijemur, dirontok, jadi beras 4,426,5 gram. Artinya luar biasa tinggi. Dengan ukuran padi jauh tinggi gandum, dan lebih sederhana gandum itu, dan lebih gampang menanganinya. Kalau kita nanam padi keras, jemur, berarti jemur lagi, giling lagi, sosok lagi. Gandum tidak, jemur diuyak-uyak saja jadi beras. Uyak-uyak itu dulu ada nyanyian di sana, uyak-uyak beranti nih mbok sarmati, kecuik kentang, mbok ketondong, mbok meluncing. Apa itu? Digosok ya jadi bening. Kita mengkonvert daripada beras kepada gandum. Memang awalnya belum punya, karena baru menghasilkan sedikit. Nah sekarang sudah berani menanam berhektar-hektar. Dan tidak gandum saja saudara-saudara yang kita makan itu,
ada dicampur macam-macam. Saudara kalau suka ingin klemis, wajah klemis, minumlah minyak wijen. Nah, sekarang kita punya produksi wijen sendiri, kita bikin minyak sendiri. Campuran gandum utuh itu wijen biji dan wijen minyak. Kalau ingin wangi lebih dari itu, masukkanlah VCO. Kita campur sedikit VCO. Kalau ingin lagi yang lebih strong, masukkanlah itu yang namanya biji habbatus sauda. Terus kita campur semuanya dengan susu, dengan segala macam, kasih gula sedikit supaya ada rasa manis. Dan yang kita makan ini sudah penelitian Israel dan Amerika. Saya percaya. Padi antar bangsa yang sudah kita tanam. Apa itu? Kashmirin, basmati Kashmirin, min Kashmir, yuzra di Indonesia. Maka dinamakan Kashmir Indonesia, Kashmirin. Kita dapat bibit dari Lahore, Pakistan, kita namakan Lahori. Dan itu sudah berhasil. Untuk apa membeli yang mahal-mahal? Kita tanam sendiri. Entah kita tidak makan nasi, kecuali hari ini boleh makan nasi. Nah, tepuk tangan, makan nasi sekarang tepuk tangan. Sayyi'at walal hasan. Maka kita rombak mulai Maret itu juga semua kita makan gandum utuh. Maka kita kalkulasikan 1 tahun kita perlu 450 ton, tidak banyak. Kalau penelitian kita yang hasil seperti ini hanya perlu 150 bau saja. Sekarang terbukti semua cuci tangan. Kemudian jam dirubah, pagi sebagian, nanti sore sebagian. Kemudian penghuni kelasnya dirubah, yang tadinya 1 meja itu isinya 2 yang duduk, sekarang 1. Kalau menghadapi apa-apa kan menanggap wayang Broto Yudo, perang suci. Oh, di sini tidak, Topo Broto. Artinya mengasah fisik kita ini supaya tahan lapar. Kita diajari tombo ati ono 5 wernane. 1 diantara wetengiro luwe nono. Perutmu jangan dipenuhi, nanti masuk itu serangga-serangga itu. Mending kalau serangga, tapi kalau virus sapa wae ingkang bisa nglakoni insyaallah taala jembatan. Kalau kita sudah bisa melaksanakan insyaallah. Ternyata dengan puasa Topo Broto, setiap pukul 4 kita duduk di sini sampai maghrib, seluruh eksponen, seluruh guru, jumlahnya 99, menganalisa atau mengevaluasi semua yang kita lakukan dan menetapkan yang besok yang akan kita lakukan itu apa, siapa pengawasnya, terus kita lakukan. 1 Maret sampai dengan hari ini, alhamdulillah banyak yang kita buat, yang bisa kita lakukan. Supaya apa? Supaya nggak ada virus yang nempel ke pisang, maka dibatasi nanti. Dan kita masuk ke organic system. Kita sudah punya processing pupuk organik, insya Allah dalam pekan ini sudah produksi. Apa yang dihasilkan oleh sapi, apa yang dihasilkan oleh ayam, dan apa yang dihasilkan oleh sampah daripada pohonan yang ada di kampus, semua kita proses. Daun jatuh itu di jalan-jalan kita ini dikatakan saya banyak sampah. Ya apa-apa biar empuk. Itu pada bulan tertentu waktu saya ke Madrid itu semua penuh daun jalan raya. Kata saya, ini nanti kampus kita akan begini. Hasilnya tiap pagi
Karena kita menyapunya sudah tidak dengan sapu lidi lagi, pakai mobil, bahannya itulah yang kita proses, dicampur dengan berbagai macam campuran. Itulah yang akan kita berikan pada tanaman, sehingga min thayyibat, kulu min thayyibat, hasilnya akan thayyib. Maka kalau ditanya kaif halut thayyib, mengapa? Karena makan yang thayyib. Lalu halal. Awali 1 Muharram ini dengan mengucap bersama Asmaul Husna. Karena itu nilai ketuhanan yang Maha Esa harus kita ungkapkan dalam mulut, baru nanti dalam fikir, baru dalam amal. Ucap. Kemudian setelah itu pembawa risalah Asmaul Nabi. Mari kita mulai. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna ar-rahmanur rahimul malik sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama taslima. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka. 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 Perayaan 1 Muharram yang menarik, saya nggak pernah melihat misalnya perayaan 1 Muharram itu di pesantren ada kata merdeka gitu ya. Nah itu buat saya ciri khas tersendiri gitu. Itu penanaman keindonesiaannya luar biasa. Dan perayaannya sangat Indonesiawi. Pemahaman tentang sejarah internasional, bukan hanya agama Islam ya, tapi Islam di Indonesia, bagaimana mendorong, memotivasi anak-anak, sivitas juga bisa maju. Jadi menjadi bangga, menjadi warga negara. Tos yang ada dibangun di Indonesia dalam bertahun-tahun tidak mungkin menanam gandum. Saya Panji Gumilang dengan pesantrennya ini mengembangkan gandum dan berhasil. Ada produksinya, ini fungsinya menjadi cambuk buat pemerintah untuk bisa memproduksi gandum. Karena faktanya kita itu impor berdasarkan faktor gandum yang tahu. Bayangin kalau kita bisa produksi sendiri, kan menghemat devisa. Dan itu kan ketahanan pangan. Jadi kita itu sebetulnya pelan-pelan sedang mengganti beras dengan gandum yang impor. Diversifikasi pangan itu bagus, jangan hanya beras. Tapi diversifikasinya harusnya kepada yang produksi nasional saja. Jangan diversifikasinya dari makan impor, itu banyak bohong, malah makin melemahkan ketahanan pangan nasional. Pikir bulan sekarang kan lagi musim, orang banyak restoran-restoran yang pada makan dengan nasi basmati. Itu kan impor. Cuma yang nanam ini juga bikin terobosan, penelitiannya berhasil nanam basmati. Doa, berharap, sambil terus bergerak. Jangan pernah berhenti membangun. Jangan pernah lengah mendidik. Jangan pernah lengah kepada kesehatan diri dan negara kita. Kepada Allah bersyukur sepanjang. Story to be start, tell your story with Selaras TV. Selaras TV, selebaran aspirasi.